Nama saya Jericho Canari, kelas 24 dengan NIM 2010-143. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian saya hari ini tentang teori pengambilan dengan judul teori pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil tentang analisis SWOT dan POHC. Setiap untuk mengambilkan keputusan dari pekerjaan itu, kita harus memiliki strategi. Strategi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang dan program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi juga bisa merupakan alat untuk menciptakan keunggulan yang bersaing. Dengan demikian, salah satu fokus strategi itu adalah memutuskan apakah bisnis itu tersebut harus ada atau tidak. Selanjutnya ke analisisnya, SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah perusahaan yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kita akan bicarakan tentang apa maksudnya itu dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi perusahaan, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan ini dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Untuk weakness merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Untuk opportunity merupakan kondisi peluang yang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Ini biasanya terjadi merupakan peluang dari luar perusahaan, proyek atau konsep itu sendiri. Misalnya adanya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Dan threats, ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar, seperti ancaman ketika kita akan membayar denda, kemungkinan kebangkrutan, dan lain-lainnya. Ini merupakan diagramnya. Untuk opportunity dan kekuatannya, ini mendukung strategi agresif. Untuk kekuatan dan ancamannya mendukung strategi yang diversifikasi. Untuk kelemahan dan ancaman punya ini di sini mendukung strategi yang agresif. Dan untuk yang peluang dan kelemahan ini mendukung strategi turnaround, untuk mengatasi masalah. Maksudnya, dari proses penyusunan itu ada 3 tahap analisis dari SWOT itu sendiri. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data dan info yang terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Dan yang eksternal punya itu berupa ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan selanjutnya untuk tahap analisisnya. Jika kita lihat dari nilai-nilai faktor internal dan eksternal, ini dijabarkan berbentuk diagram SWOT dengan mengurangkan nilai strength dengan nilai weakness dan nilai opportunity dengan nilai ancaman. Semua ini disusun dalam bentuk batrik. Kemudian dianalisis merupakan strategi yang cocok dalam mengoptimalkan upaya untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu,
digunakan matriks SWOT agar dapat analisis dari 4 strategi yang ada, yang dimungkinkan bagi organisasi untuk bergerak maju. Apakah strategi strength opportunities, atau apakah strength weakness opportunities, apakah itu strategi strength threats, atau apakah itu strategi weakness dan threats. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini mengkaji ulang dari 4 strategi ini yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu, ambillah sebuah keputusan yang menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi atau perusahaan. Inilah matriknya. Dan selanjutnya kita akan jelaskan tentang POAC-nya. P itu itulah planning. P planning. Aspek dari perencanaan ini harus memiliki 5 tahap ini. Dengan SMART. 5 tahap ini SMART. Spesifik. Yang pertama spesifik. Spesifik ini perencanaan diperbuat dengan jelas maupun ruang lingkup yang runtun dan yang rasional, yang tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Yang kedua, measurable. Program suatu kerja atau rencana yang dapat diukur tingkat keberhasilannya memiliki probabilitas yang rasional. Ketiga, achievable. Program yang diformatkan dalam kajian yang dapat direalisasikan sehingga bukan sekedar angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat dilaksanakan. Yang keempat, realistis. Kajian yang kompleks yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang kelima, time. Memiliki batas waktu yang jelas sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Lebih kompleks kalau diformatkan sesuai ruang waktu dan tempat. Dan yang kedua, O, organizing. Ada 2 tipe. Dari deskripsinya, ini berada pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Maka proses memilih dan orang dan mengatur mekanisme kerjanya serta memperaksanakannya untuk menunjang tugas tersebut dalam organisasi. Yang kedua, staffing, penempatan staffnya. Untuk memadukan SDM dan SDA dengan SDA, penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dalam organisasi. Maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan terjamin. Fungsi pemimpin ini maksudnya adalah mampu menempatkan orang yang tepat yang dalam organisasi, the right man in the right place. Pemimpin itu harus melihat potensi-potensi SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas, mengkoordinasikan dan memadukan seluruh potensi SDM tersebut agar bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, A, actuating. Ini esensinya adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Actuating, pergerakan meliputi kepemimpinan dan koordinasi. Kepemimpinan yakni gaya pemimpin dari sang pemimpin dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi. Koordinasi itu merupakan suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Dengan adanya organisasi ini dapat dihindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan simpang siuran yang dalam bertindak antara orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan. Tujuannya untuk
menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki yang menyukai pekerjaan, menguasai suasana lingkungan kerja untuk meningkat motivasi. Yang kelima, membuat organisasi itu berkembang secara dinamis. Yang keempat, C, controlling. Controlling merupakan proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan planning. Proses controlling. Yang pertama, menentukan standar yang diterapkan sebagai dasar pengendalian. Kedua, menentukan ukuran pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap kinerja serta kompetisi SDM. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. Yang keempat, membandingkan kembali hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilannya. Yang kelima, melakukan tindakan perbaikan segera jika terdapat kesalahan atau penyimpangan. Yang keenam, meninjau dan menganalisis ulang rencana. Dan pengawasan itu dibedakan menurut sifat dan waktunya. Yang pertama, preventive control. Pengawasan itu pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, repressive control. Pengawasan setelah kegiatan berlangsung. Yang ketiga, pengawasan saat proses dilakukan. Ini biasanya dilakukan bersamaan sehingga langsung mengikuti proses dan mengadakan koreksi jika ada penyimpangan atau kesalahan. Yang keempat, pengawasan berkala. Pengawasan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan. Biasanya 1 bulan, seperti 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan lain-lainnya. Yang kelima, pengawasan mendadak. Pengawasan ini biasanya didasarkan secara mendadak untuk melihat kinerja staf sehari-hari dan menghindari terjadinya kesalahan. Yang keenam, pengawasan melekat. Ini biasanya dilakukan secara dekat terhadap staf. Hal ini sering dilakukan untuk tujuan-tujuan yang spesifik dan bersifat yang khusus. Dalam aktivitas ini, kegiatan kontroli termasuk evaluasi dan pelaporan. Evaluasi ini merupakan suatu nilai atas dalam hasil kegiatan atau program. Dalam melakukan evaluasi ini haruslah menyeluruh, mencakup capaian tujuan kegiatan, kinerja staf, pengetahuan staf, efektivitas dan efisiensi penganggaran dan proses kegiatan. Yang kedua, pelaporan suatu penyampaian perkembangan hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pemimpin yang tinggi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.